Betul ini dompet milik kalian? Iya, Pak. Apa itu? Kenapa barang seperti ini ada di dompet kalian? Betul ini dompet milik kalian? Iya, Pak. Apa itu? Kenapa barang seperti ini ada di dompet kalian? Guys, kita di sini mau cerita kita sendiri ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue sebut aja Sisi. Dan ini siapa nama lo? Soleh, Adit aja deh. Gue siapa ya? Gue Cita. Gue Ricky. Malu-maluin sih sebenarnya. Aib juga, tapi gimana ya? Semoga aja bisa jadi pelajaran buat kalian semua. So kita udah sahabatan, berempat udah sahabatan sejak masuk SMP. Sejak masuk SMP, kita tuh kemana-mana tuh selalu bareng, nonton bareng, baca bareng tuh. Tuh kan, mulai dia. Ini loh, kita kan kemana? Kan ada pameran tuh. Asik gak? Pameran baju tuh loh. Pameran itu. Dulu gue pengen jadi cowok-cowok ganteng ya nggak? Tapi dong. Kalau kalian terserah kalian, kita bisa pisah. Apa ya yang bikin kita makin dekat itu tuh omongan kita tuh selalu nyambung gitu loh, jadi selalu segala macam. Dan terlebih lagi kalau misalnya udah curhat tuh sampai sampai lupa waktu lah pokoknya. Paling penting juga apa ya? Tahu kantinnya nggak? Iya, ngobrol-ngobrol. Tapi kita tuh suka cari-cari cara buat cabut dari kelas. Kelas bosen, kita tuh pengen cari hal yang baru, kayak lebih menantang. Sampai akhirnya Adit bawa sesuatu. Dia tuh bawa VCD. Awalnya kita nggak tahu tuh VCD isinya apaan. Iya, kayak dirahasiain banget gitu loh VCD-nya tuh. Tak, aku kan cuma bilang kalau itu film bisa bikin kita ketagihan. Ketagihan mata lo, buat masalah tau nggak? Iya, sekarang sengsara kita tuh. Nyadar nggak sih lo? Ya ampun. Polosan kayak gini. Injak loh. Dalamnya pasti bagus, bikin kalian seneng deh. Emang ini film apaan? Kita tuh penasaran banget sama VCD itu. Gimana ya? VCD-nya tuh nggak ada covernya, polos abis. Soalnya tuh kata Adit, filmnya tuh bisa bikin kita ketagihan. Kita benar-benar penasaran banget isi VCD itu. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah dari sekelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Mereka adalah Adit, Ricky, Sisi, dan Cita. Persahabatan yang telah terjalin semenjak mereka pertama kali masuk bangku sekolah membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka masing-masing. Seperti apa kisah mereka? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Udah deh, cepat sendiri. Asik nih. Mana di CD-nya? Bentar. Jadi kemarin tuh kita udah janji ya mau nonton bareng-bareng. Si, bentar. Rumah kamu sepi kan? Sepi kok, ya nggak aja deh. Kan udah lihat nggak ada orang. Udah nggak ada kan? Nggak ada, sepi kok. Ino. Yakin? Apaan nih?
Sahabat cermin kita. Sahabat adalah orang yang paling berpengaruh dalam melewati masa-masa remaja. Tetapi bagaimana jika seorang sahabat justru menjerumuskan kehidupan kita? Tetap ikuti kisah mereka dalam pengakuan terlarang.com. Terus kan ya udah direncanain gitu, jadi nontonnya tuh pas di rumah gue tuh apa ya, bokap nyokap gue tuh nggak ada sama sekali, pokoknya rumah kosong lah gitu. Tuh ternyata ya ampun pas di setel ya, pas di setel VCD-nya tuh ternyata tuh VCD porno, ya ampun. Dasarnya si Adit bego. Kita tuh apa ya, Malu banget malu nonton kayak gitu. banget. Udah cuma saling pandang-pandangan doang lah. Akhirnya kan kalian juga nonton sampai habis kan? Gara-gara lo tau nggak? Kita tuh nonton kayak gitu awalnya tuh dari gara lo. Sebenarnya sih ya agak malu juga lah. Kita semua kan nggak pernah nonton film porno kayak gini kan. Sumpah nih lo rese banget sih, lo nyebelin lo. Tau gak sih lo? Pertama kali tuh gara-gara lo tuh nggak, mata gue tercemar. Iya lo. Pas itu waktu lagi asik-asiknya nonton tuh film yang bawaannya si Adit itu, tiba-tiba tuh pintu rumah gue tuh diketok, ya ampun. Tuh kayak apa ya, panik banget lah pokoknya lah. Kita semua tuh beresin. Terus abis itu kita tuh semua tuh cepet-cepet beres-beresin VCD semuanya yang ada di situ. Gimana ya, kita kan takut kalau misalnya kita ketahuan nonton VCD porno. Ya sejak itu kan kegiatan kita jadi tambah satu kan ya. Iya, harusnya kalian tuh berterima kasih sama saya. Ih, enak aja lo. Lo tuh bawa masalah tau nggak? Lo tuh bawa masalah tau nggak? Terus abis itu si Sisi ngasih tahu ke kita kalau misalnya rumahnya dia tuh lagi kosong. Ya kan kesempatan banget gitu loh, kita tuh jadi kayak apa ya, seneng gitu lah. Apalagi kan waktu itu juga ada libur juga kan, singkatnya kan kita semua nonton film porno bareng-bareng lagi. Tuh nggak tahu lah yang mulai siapa, pokoknya udah kayak kesetanan banget. Gitu, yang lama banget. Mana aja sih? Sebenarnya begitu aja enggak? Enggak lah. Namanya juga anak muda, rasanya aneh gitu kalau ngelakuin hal kayak gitu. Aneh apanya, Mata lo yang sekarang kita kayak gimana? Sadar dong lo. Ya ampun. Ya aku nyesel. Udah ditanya kan? Udah kok. Sebuah hal kecil sanggup menumbuhkan akibat yang jauh lebih besar. Berawal dari mencoba untuk menonton film porno, hingga pada akhirnya Adit dan teman-temannya mulai tergoda untuk melakukan pesta seks. Lalu akankah mereka sadar? Atau malah mereka semakin terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih besar? Dari pikiran kita tuh semuanya isinya cuma seneng-seneng sama ngelakuin hal-hal yang kayak gitu.
video porno. Sebuah media yang pelan-pelan menggerogoti moral anak bangsa. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak SMP seperti Adit dan teman-temannya tidak pernah lepas dari jeratan video ini. Lalu, sanggupkah Adit dan teman-temannya terlepas dari permasalahan yang selama ini membelenggu mereka? Ya gimana sih rasanya penasaran? Apalagi pakai dipanas-panasin, pakai video begituan. Waktu itu kita nggak berpikir apa-apa sih. Pernah sih beberapa kali gue tuh dimarahin sama orang tua gue, bokap nyokap gue, gara-gara gue tuh sering malas belajar tuh loh. Tapi terus gue akalin terus tiap hari. Cita, Kamu lagi ngapain? lagi belajar. Loh, belajar apa? Mainan HP begini kamu bilang belajar? Dari luar tuh kedengeran, kamu cekikikan. Makanya ibu masuk, bener kan kamu lagi main HP gini? Ya, tadi Cita belajar. Ibu dapat teguran dari sekolah. Prestasimu menurun, tahu nggak? Bikin malu orang tua aja. Tapi terus gue akalin terus tiap hari. Kalau misalnya dia bokap nyokap gue pura-pura belajar. Iya bener juga tuh gitu tuh. Tapi kalau enggak, ya enggak, gue nggak belajar. Terus jujur aja ya, kita tuh udah sering banget, udah berkali-kali banget ditegur sama guru gara-gara kita tuh apa ya, sukanya tuh mojok lah di mana kayak di kelas, di perpus, apa segala macem. Pokoknya tempat-tempat yang bisa buat mojok gitu. Pernah sih dinasehatin berkali-kali itu sampai minyak panas, sumpah beneran. Itu tuh, kita tuh sampai udah kebal ya sama nasihatnya para guru-guru tuh. Ngapain kalian di sini? Istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Kalian jam berapa kalian masih istirahat? Hah? Sekarang kalian semua masuk kelas. Dan ingat, Bapak tidak mau lihat kalian berpasang-pasangan seperti ini lagi. Ya, Pak. Ayo. Tapi lebih parahnya lagi, kalau misalnya di rumah salah satu dari kita nggak ada yang kosong, kita sering ngelakuinnya di warnet. Ya soalnya kan di warnet kan juga lebih tertutup gitu juga kan, jadi kan bisa bebas gitu loh, ya ampun. Secara warnet zaman sekarang, Iya. itu udah bebas banget. Kita tuh bisa ngelakuin apa aja di warnet, tanpa khawatir, nggak perlu khawatir. Terus pas itu juga pernah sekolah kita tuh ngadain sekali tuh razia apalah segala macem lah. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Saat ini juga Bapak ingin merahasia isi tas kalian. Semua tas tolong dikeluarkan di atas meja. Waktu itu aku deg-degan banget tau. Kalian nggak ngerasain, aku yang kena.
Betul ini dompet milik kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa itu? Betul ini dompet milik kalian? Iya, Pak. Apa itu? Itu aku benar-benar bingung mau bilang apa sama mereka. Gimana coba kalau ortuku bisa tahu anaknya kayak gini. Mungkin mereka bisa nyesel gara-gara aku ulahnya seperti ini. Dan sekolahin mahal-mahal, akhirnya malah kayak gini. Bukannya saya, Pak. Barang ini ada di dompet kalian. Kita cuma nemu, Pak. Sudah. Pokoknya sekarang juga kalian berdua saya tunggu di kamu. Kita kan juga bingung juga ya, Cid ya? Ya soalnya kan kalau misalnya mereka bisa kelepasan ngomong nih, kita kan juga dibawa-bawa gitu kan, masalahnya kita panjang lah. Kita semua nyesel banget sama kayak gini. Iya. Kenapa harus ngelakuin kayak gini? Kalau misalnya kita nggak bakal ngelakuin kayak gini, nggak ada yang kejadian kayak gini. Kalian tahu ini apa? Enggak, Pak. Kalian tahu ini fungsinya untuk apa? Enggak, Pak. Tapi kenapa barang seperti ini ada di dompet kalian? Kita cuma nemu, Pak. Pak, di depan. Kita ditanyain macem-macem. Ya udah. Ya gue coba bohong lah. Gila aja kalau gue jujur. Kalian ini selalu bikin masalah. Surat ini surat panggilan untuk orang tua kalian. Kalian serahkan ke orang tua kalian dan besok orang tua kalian harus menghadap Bapak. Oh ya guys, sebenarnya gue juga mau jujur sama kalian. Tapi maaf sebelumnya ya, gue cuma udah nggak bisa lagi nyembunyiin ini dari lo semua. Apaan sih, Dit? Kamu tuh punya rahasia apa? Cepetan ceritain. Cepetan. Iya, nggak usah pakai lama lo, langsung ke poinnya aja ya. Katanya temen. Aku tuh kemarin gak enak badan dan udah gue periksain ke dokter dan hasilnya aku positif kena penyakit kelamin. Loh, kok lo gitu sih? Lo tuh yang bener tau nggak? Nggak lucu banget sih lo. Bercanda lo tuh nggak lucu tau nggak? Lo yang serius. Iya, basi tau nggak? Gue serius. Kamu tuh ngomong yang bener, jangan sembarangan. Emang begini adanya, mau diapain lagi? Loh, terus kalau misalnya lo kena penyakit kelamin, terus kita gimana dong, Cid? Kita bisa ketularan juga kan? Terus kita sekarang gimana? Kita sendiri nggak tahu keadaan kita gimana. Aku takut. Iya, kita semua tuh takut ketularan penyakit sialan tuh. Dasar lo tuh nyebelin banget sih lo. Terus sekarang kalau gini kita harus gimana? Gue tuh bingung banget tau nggak? Gue tuh harus gimana sih? Apa kita harus bilang sama bokap nyokap kita kalau misalnya kita sering ngelakuin seks bebas kayak gini? Gila lo, Cid. Kita kan bisa dimarahin habis-habisan sama orang tua kita. Tapi kalau udah kayak gini kita tuh mau ngapain coba? Apa kita tetap jaga rahasia kayak gini, tapi kita periksa sendiri-sendiri ke dokter? Ya jangan gitu lah, malu lah. Gimana kalau dokternya ada yang kena juga? Malu kita. Terus gimana dong? Gue tuh bingung banget tau gak? Sesuatu gara-gara lo tau gak? Bikin kita semua tuh bingung. Gue tuh pusing banget. Tanggung jawab lo. Lo pakai sakit penyakit kelamin segala, gimana sih lo maksudnya? Lo tuh ngelakuin sama siapa aja sih? Bilang lo sekarang. Pasti gak cuma sama kita doang kan? Sama siapa lo ngaku? Tanggung jawab lo sekarang.
Kita tuh bingung tau gak, semuanya dari lo. Ah ya ampun. Sebuah hal kecil apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Akibat sebuah video porno, Adit dan teman-temannya kini dihadapkan pada masalah yang lebih sulit. Tidak hanya kehidupan sekolah mereka yang terancam, kini mereka pun dihadapkan pada masa depannya yang hancur. Mereka menyesali perbuatannya dan mereka ingin sekali menebus semua kesalahan mereka.